Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiro Padang dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di tutorial Quantum GIS dasar, dan pada tutorial yang ke-9 ini kita akan belajar tentang labeling atau memberi label. Yang dimaksud dengan memberi label adalah bagaimana kita menampilkan data atribut dari peta yang sudah kita bikin sehingga dapat dilihat secara langsung. Baiklah, kita langsung saja praktekkan. Buka aplikasi Quantum GIS-nya. Di sini saya akan membuka project yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini jadi para sahabat Tiro Padang, jika belum mempunyai data seperti ini, silakan tampilkan data yang sahabat Tiro Padang punya, ataupun kalau ingin melihat cara pembuatannya bisa lihat pada tutorial sebelumnya. Dan pada tutorial yang ke-8 kemarin kita membuat tentang simbologi atau style. Jadi kenapa tampilan peta ini seperti ini? Karena pada tutorial sebelumnya kita sudah melakukan simbologi terhadap jalan, titik, dan gedung-gedung ini atau data poligon ini. Baiklah, kita langsung saja praktekkan bagaimana membuat atau menampilkan label pada peta ini. Jadi nantinya itu pada saat menampilkan label itu, di atas gambar ini terdapat nama. Jadi secara langsung kita sudah bisa mengetahui bahwa gedung ini namanya ini, titik ini namanya ini, jalan ini namanya ini. Baiklah, kita mulai saja pada gudang. Jadi ada 3 yang akan kita beri label, yaitu data poligon yang gudang, data titik gudang, dan lain data jalan. Bisa klik kanan dari sini, properties, pilih yang label. Bisa juga tampilkan dari sini layer styling panel. Ini dia. Di sini styling panel ini terdapat rangkuman beberapa untuk style. Jadi kayak untuk simbologi ini yang huruf ini kita untuk label. Atau sama halnya sama dengan yang di sini. Di kanan properties, label sama. Pilih single label. Value ini data atribut dari si data poligon tersebut. Jadi di sini kita akan memilih mana data yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan memilih nama. Kita pilih cara yang satu saja supaya lebih terlihat, karena ini menggunakan live update. Di sini pilih yang gudang, single label. Nah, ini pilih nama, ini langsung update, bisa dilihat. Tapi kalau teman-teman tidak ingin melihat updateannya, ingin desain dulu, silahkan matikan ini. Tapi alangkah baiknya aktifkan supaya apapun yang kita lakukan akan terlihat perubahannya secara langsung. Di sini ada beberapa pilihan: text, formatting, buffer, mask, background, shadow, fill out, placement, dan rendering. Kita mulai dari teks. Di teks ini kita akan memilih jenis font. Jenis font apa yang ingin teman-teman gunakan, tinggal klik tanda panahnya, pilih fontnya. Sedangkan untuk stylenya ini adalah bentuk dari font, apakah dia mau bold, italic, light, atau lain-lainnya. Ini tergantung jenis font yang kita miliki. Kita pilih reguler saja. Ini size-nya saya memperkecil, jadikan 8 saja. Ini colornya kita pilih yang default.
Oke, please kita patenkan, kita upload untuk patentannya. Kemudian di formatting ini, di sini ada format label. Jadi di sini kita mau pilih uppercase, kalau lowercase atau capital letter, terserah teman-teman. Tentunya begini, kita menjadikan huruf besar semua. Itu hanya huruf pertamanya. Ini spasi letternya, spasi antar huruf, mau spasi berapa, dan ini untuk spasi antar katanya. Dan teks orientasinya ini merubah bentuk teks orientasinya, yaitu mau vertikal atau horizontal. Kemudian ini adalah untuk wrap header-nya. Di sini wrap lines itu artinya di sini kita akan seperti ini, contohnya seperti ini. Data ini kan terdiri dari 2 kata, jadi kita mau membuat 2 baris supaya tidak terlalu panjang. Jadi tinggal aktifkan karakter begini. Ini sudah kelihatan, jadi tidak terlalu panjang lagi. Hingga ke sebelah itu buffernya, kita bisa lihat di sini. Aktifkan saja, pilih jenis buffernya, terserah teman-teman, kreativitas teman-teman. Dan di sini saya matikan. Maksudnya ini tidak terlalu kelihatan, jadi dia itu kayak di sekitarannya akan muncul bayang-bayangan, bukan shadow tapi dia berbeda dengan shadow. Ini contohnya itu bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Background, untuk tampilkan background. Namun untuk data gudang ini saya rasa cukup kita begini saja dulu. Nanti pada label yang lain kita akan pakai background. Ini penempatan placementnya seperti apa. Yang ini saja default tadi. Kemudian ini untuk rendernya, di sini ada beberapa pilihan, silakan sahabat terkadang coba saja. Saya rasa cukup untuk labeling ininya. Kita pilih lagi yang jalan, kita mau tampilkan labelnya. Label sama dengan label ini muncul. Kita mau tampilkan filenya nama jalan. Kemudian kita mau kasih buffer. Kita kasih buffernya warna hitam. Kasih shadow. Nah, ini dia. Ini saya rasa cukup untuk label ini. Nanti kita akan atur ini label-labelnya.
untuk label. Sekarang kita akan mengatur penempatannya. Di sini terdapat beberapa bagian dari labeling untuk pengaturan lokasinya. Jadi contohnya seperti ini saling menumpuk, jadi agak susah untuk mengenalinya. Karena di sini contohnya ini jalan ini akan bertumpukan dengan titik ini, jadi akan menghalanginya. Jadi kita mau pindahkan ke sebelah, kita mau atur penempatannya. Caranya klik icon ini ABC yang ada tanda panahnya, klik namanya, klik yang ID. Di sini teman-teman harus hati-hati, jangan asal memilih, kita harus pahami mana, karena ini merupakan primary key. Contohnya begini, ketika ada jalan yang punya nama yang sama, kemudian kita memilih nama, nanti itu ketika kita menggeser satu nama itu, nama yang sama akan ikut tergeser. Jadi kita pilih yang ID saja atau primary key nya, klik kembali, kita tinggal klik lepas, dia akan mengikut seperti ini. Jadi kita pindahkan ke sebelah sini, yang ini kita pindahkan ke bawah, ini kita pindahkan ke sini, ini kita pindah ke sini, ini kita taruh ke tengah. Nah ini dia jalannya sudah pindah, cuman ini modelnya kalau begini tidak beraturan, jadi kita mau atur supaya dia lebih teratur. Caranya kita akan memutar, klik icon ini yang ada tanda putarnya. Nah ini kita akan putar berapa derajat yang kita inginkan. Putar lagi supaya lurus. Jadi teman-teman sahabat terpadu silahkan diatur sesuai kebutuhan. Saya rasa cukup. Ini sudah kelihatan rapi. Kita kembali ke label. Kita akan beri label untuk data titik gudang ini. Ini datanya, nanti labelnya kita akan pindahkan keluar. Karena ketika label penamaannya di dalam, labelnya kita simpan dalam, akan saling menumpuk semua. Jadi kita akan geser keluar. Kita aktifkan dulu, pilih yang titik gudang, sini label, pilihnya, pilih nama. Nah ini dia, saling menumpuk. Jadi kita akan geser keluar. Sama halnya yang tadi. Tapi sebelumnya kita akan beri dia background. Klik icon ini, udah background. Ini shape-nya, jenis backgroundnya kita pilih yang terserah teman-teman mau pakai mana. Kita mau pakai yang Eclipse, kita pilih warnanya, kita pilih yang orange. Nah ini dia. Rasa cukup dulu, kita mau geser.
sama halnya yang tadi, pilih icon panah ini, kita akan menggesernya. Kita akan mengatur, pilih ID, kembali klik, tarik. Sini saja. Silahkan sahabat Terpadang untuk mengaturnya sesuai keinginan. Jadi ini salah satu kelebihan daripada Quantum Gears. Selain aplikasinya gratis, kita juga diberi kebebasan yang begitu luas untuk mengolah data kita maunya seperti apa. Namun jika kondisinya seperti ini kita akan membingungkan karena kita tidak tahu yang mana titik yang mana punya nama yang mana. Jadi untuk mengetahuinya kita kembali ke stylingnya, kita aktifkan yang kill out itu, dia all out, aktifkan draw, pilih jenis lainnya, jenis garisnya mau seperti apa, kita konfigurasi. Sini saya menggunakan yang tanda titik-titik saja, kecil sedikit. Maaf, harusnya dirubah, ganti, kita pilih yang titik udang, aktifkan. Ini sudah kelihatan, tapi kita mau ganti menjadi titik-titik. Besarannya dirubah sedikit. Ini dia, sudah kelihatan bahwa titik ini berada pada di sini. Tinggal atur kembali supaya lebih rapi. Oke, kita kembali ke stylenya. Kita mau bikin shadow supaya kelihatan seperti 3 dimensi.
yang perlu diingat ketika kita masuk pada tahap selanjutnya, ketika kita melayout peta ini, kemungkinan besar kita akan kembali kepada mode labeling ini untuk mengatur kembali labelnya, karena akan disesuaikan dengan kondisi ketika melayout nantinya. Karena ketika melayout nanti kita akan menggunakan skala, jadi bisa saja jarak-jarak ini tidak kelihatan lagi, jadi harus digeser lagi. Silahkan teman-teman sahabat Tero Padang untuk berkreasi bagaimana bagusnya, sehingga tampilan layout ini, tampilan label ini bisa menarik dan mudah dimengerti ketika melihatnya. Saja. Jadi untuk tutorial ke-9 ini tentang labeling saya anggap cukup, namun teman-teman jangan lupa untuk save projectnya dulu sehingga tersimpan. Jadi untuk tutorial labeling saya anggap cukup. Dan jika tutorial ini bermanfaat, silahkan sahabat Tero Padang jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi pembaruan jika ada pembaruan tentang tutorial ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain sehingga video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.